Salam untuk kita semua. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi perdagangan internasional tentang teori Heckscher-Ohlin. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Amnon Kolmusu, NPM 12170040. Teori perdagangan internasional. Perdagangan internasional dimulai ketika ekonomis Swedia yaitu Eli Heckscher-Ohlin tahun 1919 dan Bertil Ohlin tahun 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Yang berikut teori Heckscher-Ohlin. Di sini menyatakan bahwa penyebab terjadinya perbedaan produktivitas yakni sebagai berikut. Yang pertama, adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki atau endowment faktor oleh masing-masing negara. Yang kedua, terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Yang berikut analisis teori Heckscher-Ohlin. Analisis teori Heckscher-Ohlin menggunakan dua kurva yakni sebagai berikut. Pertama, kurva isocost yaitu kurva yang melukiskan total biaya produksi sama. Yang kedua, kurva isokuant yang melukiskan total kuantitas produk yang sama. Teori ekonomi mikro menyatakan bahwa jika terjadi persinggungan antara kurva isokuant dan kurva isocost, maka akan ditemukan titik optimal. Sehingga dengan menetapkan biaya tertentu, suatu negara akan memperoleh produk maksimal atau sebaliknya, dengan biaya yang minimal suatu negara dapat memproduksi sejumlah produk tertentu. Yang berikut matriks gain trade berdasar teori Heckscher-Ohlin. Tabel di atas menggambarkan analisis manfaat perdagangan internasional yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori Heckscher-Ohlin. Dari tabel tersebut, kita dapat gambaran tentang penggunaan asumsi teori Heckscher-Ohlin, yakni yang pertama, perdagangan internasional terjadi antara dua negara, atau dalam hal ini Indonesia dan Korea Selatan. Yang kedua, setiap negara memproduksi dua komoditi yang sama, misalnya 300 sepatu dan 80 televisi. Yang berikut, setiap negara menggunakan dua jenis faktor produksi yaitu labor dan kapital dengan jumlah proporsi yang berbeda. Yang berikut tabel perbedaan harga faktor produksi. Gambar harga faktor produksi di atas memberikan penjelasan bahwa untuk isokuant 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Indonesia menyinggung isocost 900 pada titik A, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi atau labor yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih melimpah dan murah sehingga unit biaya hanya 2,66. Sebaliknya di Korea Selatan, isokuant 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Korea Selatan menyinggung isocost 900 pada titik B, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi atau labor yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah sehingga unit biaya menjadi 10. Yang berikut hipotesis teori Heckscher-Ohlin. Hipotesis yang telah dihasilkan oleh teori Heckscher-Ohlin antara lain: yang pertama, produksi barang ekspor tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara menurun. Yang kedua, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara.
Yang ketiga, harga labor di kedua negara cenderung sama. Harga barang A di kedua negara cenderung sama. Demikian pula harga barang B di kedua negara cenderung sama. Yang keempat, perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Yang berikut, kritik terhadap hipotesis yang dihasilkan teori Heckscher-Ohlin. Yang pertama, berdasarkan teori Heckscher-Ohlin, perbedaan harga barang sejenis dapat terjadi karena adanya perbedaan proporsi atau jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara dalam memproduksi barang tersebut. Yang kedua, fakta yang ada dalam dunia nyata menunjukkan walaupun jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, sehingga harga barang sejenis relatif sama, ternyata perdagangan internasional tetap dapat terjadi. Yang berikut kondisi real yang tidak sesuai dengan asumsi teori Heckscher-Ohlin. Pertama, kondisi permintaan dan penawaran komoditas perdagangan senantiasa mengalami perubahan karena variabel yang mempengaruhinya senantiasa berubah. Yang kedua, teori perdagangan terbaru menyatakan bahwa pengetahuan adalah variabel penentu keputusan perdagangan dan investasi. Yang berikut, jumlah dan kualitas faktor produksi dan teknologi berubah dari waktu ke waktu. Yang berikut, variabel ongkos transportasi diperhitungkan. Yang berikut, kelemahan asumsi teori Heckscher-Ohlin. Pertama, asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi adalah tidak valid. Asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional.